Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bisa untuk mengetahui lebih lanjut perihal fenomena ratusan burung yang ditemukan mati di sejumlah daerah, kita akan berbincang dengan Dr. Hewan Slamet Raharjo yang merupakan Wakil Direktur Bidang Pendidikan Rumah Sakit Profesor Suparwi Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Dokter Slamet. Selamat siang, Mas. Ya, Dokter Slamet, menurut Anda apa yang menjadi penyebab ratusan burung ini mati mendadak? Nah, ya ini sebetulnya fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain pun kasus-kasus seperti ini secara berkala ditemukan. Ya, ada beberapa faktor yang diprediksi bisa menjadi penyebab kasus fenomena matinya burung secara massal dan mendadak. Yang pertama, secara ilmiah biasanya kasus-kasus kematian mendadak bisa disebabkan oleh infeksi penyakit virus. Ya, pada burung ada beberapa penyakit virus yang dapat menyebabkan kematian, namun yang dapat menyebabkan kematian massal dalam jumlah ratusan bahkan ribuan yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah infeksi avian influenza. Yang kalau pada burung-burung kecil seperti burung pipit biasanya disebabkan oleh virus avian influenza H7N9. Namun ini tentunya perlu dilakukan investigasi laboratoris untuk memastikan apakah benar penyebabnya virus atau sebab yang lain. Nah, kadang ada yang bertanya, kok bisa langsung banyak gitu ya? Karena kalau penyebabnya virus, infeksi virus itu sangat cepat menular dan juga cepat menyebabkan kematian. Lalu ada pertanyaan lagi, lah dari mana sumbernya? Wong burung-burung itu hidupnya biasanya di wilayah tertentu. Nah, yang paling bisa pertanggungjawabkan biasanya tertular dari burung-burung migran. Burung pipit ini kebetulan burung yang biasanya berlokasi di satu wilayah tertentu. Penyebarannya tidak terlalu jauh. Namun ketika ada burung migran, ya burung yang berpindah dari benua satu ke benua lain, dan ada yang karier atau membawa virus H7N9 ini dapat menjadi sumber penular bagi burung-burung di wilayah yang burung migran ini mampir. Nah, akhirnya dapat menularkan. Kemungkinan yang kedua adalah cuaca ekstrim. Jadi burung ini dikenal memiliki suhu tubuh yang ekstrim tinggi. Dalam kondisi normal suhu tubuhnya itu 40-41 derajat Celcius. Kalau suhu udara terlalu tinggi, terlalu panas atau terlalu dingin, burung bisa gagal beradaptasi terhadap suhu lingkungan. Dan ketika gagal beradaptasi dapat diikuti dengan gagal jantung dan gagal nafas yang juga dapat menyebabkan kematian mendadak. Nah, ini idealnya lingkungan dengan perbedaan suhu siang malam 10 derajat itu masih bisa ditolerir. Tapi ketika misalnya suhu siang hari 35 derajat, suhu pagi hari 21 derajat, nah, ini amplitudo perbedaan suhunya mencapai 15 derajat, ini organ-organ tubuh burung kecil tidak mampu beradaptasi. Ya, burung besar masih mampu karena dengan berat tubuh yang besar, metabolisme tubuhnya masih mampu beradaptasi. Nah, ini kenapa kasus burung-burung kecil kasusnya lebih banyak terjadi ya kematian massal pada burung kecil. Ya, Dokter Slamet. Kemudian adanya maaf saya potong, ini baik dugaan infeksi virus maupun cuaca ekstrim, apakah memang menurut dokter itu penyebabnya ini sebetulnya lumrah? Tidak ada hal yang luar biasa begitu dari ratusan burung ini mati mendadak? Ya, kalau dari aspek ilmu pengetahuan ya, dari aspek ilmiah, terutama dari ilmu ornitologi tentang burung, itu sesuatu hal yang wajar. Sering terjadi di negara lain juga secara berkala dan lokasinya bisa berpindah-pindah tergantung penyebabnya. Ya, bisa jadi kadang juga badai yang membawa zat-zat toksik atau racun dalam udara kemudian terhirup. Burung-burung besar
yang tubuhnya besar menghirup jumlah yang sama dengan burung yang kecil tahan, tapi burung yang pipit yang beratnya itu burung pipit beratnya hanya sekitar 12 Dr. gram. Slamet, ada bahayanya Dengan tidak buat racun- manusia? Ya, sehingga jumlah racun yang sangat kecil sudah bisa membunuh. Dan kemungkinan yang ketiga adalah keracunan. Nah, poisoning. Poisoning ini bisa, kalau di Indonesia mungkin kasus yang paling mungkin pestisida. Penggunaan pestisida di wilayah pertanian kadang tidak terkontrol. Ya, ini Baik. juga bisa jadi Dr. karena Slamet. petani jengkel dengan hama yang bertubi-tubi akhirnya menggunakan pestisida dengan dosis yang berlebih. Dr. Slamet. Burung pipit ini kebetulan burung pemakan tanaman pertanian. Nah, akhirnya Baik. menjadi korban. Nah, jadi Baik, ini Dr. Slamet, ini pertanyaan terakhir saya. Apakah ada bahayanya terhadap kejadian ini kepada manusia? kalau penyebabnya karena keracunan tidak ada bahayanya. Kalau penyebabnya avian influenza dikhawatirkan dapat menulari unggas lain dan dapat berimbas pada kesehatan manusia. Namun secara ilmiah belum ada bukti penularan langsung ya, misalnya dari H7N9, avian influenza H7N9 yang menular langsung ke manusia. Jadi harus melalui mutasi terlebih dahulu baru bisa menular ke manusia. Secara umum kita bisa menyatakan tidak berbahaya untuk manusia. Baik, Dr. Slamet Raharjo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang.